Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi di channel saya, Sandra Agustiawan. Dalam ajaran Islam, kita memiliki tuntunan hidup dalam menjalankan hidup kita, ataupun kita memiliki seorang suri tauladan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salah satunya yang beliau ajarkan agar tidur kita tetap bernilai ibadah. Nah, ada amalan-amalan yang harus dilakukan sebelum kita tidur. Nah, untuk kali ini saya akan memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua amalan apa saja yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelang akan tidur. Untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti video ini sampai habis. Kita bahas satu persatu amalan tersebut. Untuk amalan yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur, yaitu berwudu terlebih dahulu, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika di antara kamu akan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu ketika akan melaksanakan sholat, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berwudu. Mengapa kita harus berwudu? Karena dalam kondisi tidur kita pun tetap dalam keadaan suci dan bersih, ya. Dan ketika kita berwudu dalam kondisi akan tidur, maka kita insya Allah akan dijaga oleh Allah dari bahaya-bahaya yang mengancam kita, seperti sihir, santet, dan dari mulai kita tidur sampai dengan kita bangun lagi, insya Allah Allah akan menjaga kita. Untuk amalan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan tidur, yaitu membersihkan terlebih dahulu tempat tidur kita sebelum kita tidur, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila salah seorang di antara kamu akan tidur, maka sebaiknya membersihkan terlebih dahulu kain yang ada di atas tempat tidur kita, ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di atas kain tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Nah, maka dari itu sebelum tidur pastikan bersihkan terlebih dahulu tempat tidur kita, kemudian juga bantal kita, sehingga kita tidur dalam keadaan aman. Untuk amalan yang ketiga yang harus kita lakukan sebelum kita tidur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca doa sebelum tidur, ya. Jadi untuk doa sebelum tidur sendiri itu bisa ditambahkan surat Al-Fatihah, kemudian juga ditambahkan surat Al-Ikhlas, bisa juga ditambahkan Al-Falaq, ditambahkan juga An-Nas, ayat kursi, dan doa sebelum tidur, ya. Nah, ini pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, ya. Jadi sebelum tidur pastikan berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa kita dijaga Allah dari hal-hal yang dapat membuat kita
celaka ya, baik itu sihir, santet dan lain-lain. Sehingga saat kita tidur, dari mulai kita tidur sampai dengan kita bangun lagi, Allah selalu menjaga kita dalam kondisi ketika kita tidur. Selanjutnya untuk amalan yang terakhir, yaitu saat akan tidur bertasbih dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak-banyak bertasbih kepada Allah, kemudian juga diselingi dengan salawat ya. Ketika transisi saat kita berbaring sampai dengan kita akan menuju ke gelapnya kita tidur. Jadi banyak-banyak bertasbih kepada Allah, terus bertasbih sampai dengan kita menjelang akan tidur, kemudian juga diselingi dengan sholawat juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah selama kita bertasbih dan bersalawat, dalam tidur kita akan terasa aman dan tidur kita akan dinilai sebagai ibadah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, bagi teman-teman yang akan tidur dan akan menjelang tidur, jangan lupa selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga bertasbih kepada Allah sebanyak-banyaknya. Demikianlah tadi amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan menjelang tidur ya. Jadi mengapa Nabi mengajarkan amalan-amalan tersebut? Agar saat kita tidur, dalam kondisi kita tidur pun masih dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi Islam ini benar-benar mengajarkan hal-hal yang di luar kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak pernah kita lakukan, tapi di dalam itu ada nilai-nilai yang sangat baik, yang sangat positif yang harus kita ambil. Karena apa? Karena dalam kondisi tidur pun kita masih tetap bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala yang besar ketika kita tidur apabila kita melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, itu saja dari saya. Demikianlah. Terima kasih kepada yang sudah menonton channel ini ya. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa di like ya. Kemudian yang ingin berkomentar atau bersaran pula boleh ditambahkan di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.